Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Mailani, mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Nusa Putra Sukabumi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai analisis uji T, uji F, dan koefisien determinasi. Nah, untuk lebih jelasnya, mari simak pembahasannya. Nah, sebelum ke pembahasan, alangkah baiknya kita pahami dulu konsep dasar analisis regresi berganda, di mana analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji T bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial atau sendiri yang diberikan variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji F bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan atau bersama-sama yang diberikan variabel bebas terhadap variabel terikat. Koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Nah, di sini saya mempunyai data yang akan dianalisis, di mana terdapat dua variabel bebas dan satu variabel terikat. X1 yaitu berat badan, X2 tinggi badan. Variabel terikatnya yaitu umur. Selanjutnya, di sini saya akan membahas pengelolaan data dengan menggunakan aplikasi SPSS, yaitu untuk menganalisis regresi berganda. Seperti biasa, kita buka dulu aplikasi SPSS-nya. Oh iya, jangan lupa koneksi jaringan kalian harus tetap terhubung. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya klik variabel view. Pada bagian name atau nama, kita masukkan data tadi, di mana ada X1, X2, dan Y. Pada bagian label untuk X1, kita masukkan data yang tadi di Excel, di mana X1 yaitu berat badan, X2 tinggi badan, dan Y yaitu umur. Kita ketik di sini X1 berat badan, X2 tinggi badan, dan Y yaitu umur. Di sini kita sudah menulis variabel-variabel yang akan kita uji. Untuk bagian type, Y, desimal, dan ini semua kita tidak perlu mengubahnya, kita hanya mengikuti saja. Setelah itu saya akan klik data view. Nah, di sini muncul 3 variabel, yakni ada X1, X2, dan Y. Kita tinggal menginput data dari Excel tadi ke aplikasi SPSS ini. Caranya saya akan buka Excel terlebih dahulu yang berisi data tadi. Nah, di sini saya akan blok untuk masing-masing nilai variabel. Lalu saya copy dan saya akan pindahkan ke aplikasi SPSS ini. Nah, di sini data sudah terinput. Saya mempunyai 11 sampel untuk diuji. Bagaimana sih cara menganalisis datanya? Klik analis, kemudian regression, kemudian
linear. Kemudian pada variabel Y, saya pindah ke kolom dependen. Dan untuk X1, saya pindah ke kolom independen. Begitupun dengan X2. Selanjutnya kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul untuk output regresi. Sekarang kita tinggal menginterpretasi atau memahaminya hasil dari output ini. Ada atau tidaknya pengaruh X terhadap Y. Oke, selanjutnya perumusan hipotesis. Di sini saya ada 3 hipotesis yang akan saya uji. Di mana yang pertama H1 terdapat pengaruh berat badan terhadap umur, yang kedua terdapat pengaruh tinggi badan terhadap umur, yang ketiga terdapat pengaruh berat badan dan tinggi badan secara simultan terhadap umur. Di mana saya menggunakan tingkat kepercayaan 95% atau A sama dengan 0,05. Jika kalian menanyakan, ini angka dari mana? Nah, ini sudah menjadi standar statistiknya seperti ini. Oke, selanjutnya kita bahas hasil dari output ini. Dasar pengambilan keputusan. Nah, di sini dasar pengambilan keputusan uji T, jika nilai signifikan kurang dari 0,05 atau T hitung lebih dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Yang kedua, jika nilai signifikan lebih dari 0,05 atau T hitung kurang dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, kita harus mencari terlebih dahulu T tabel. Karena di sini ada perbandingan antara T hitung dengan T tabel. Rumus untuk mencari T tabel yaitu T tabel sama dengan T dalam kurung A dibagi 2 berbanding N dikurangi K dikurangi 1. Kita lihat kembali bahwa A yaitu 0,05. Dan N adalah jumlah data yang kita jadikan sampel tadi, di mana tadi saya membuat 11 sampel. Dan untuk K itu variabel X, di mana ada 2 variabel X, yaitu tadi variabel X1 dan variabel X2. Nah, sekarang 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025. 11 dikurangi 2 dikurangi 1 sama dengan 8. Nah, 0,025 berbanding 8 ini kita cari pada distribusi nilai T tabel. Cara mencarinya yaitu 0,025, kita lihat di sininya 0,025 berbanding 8. Nah, kita lihat di sini angka 8. Nah, tertuju pada angka 2,3060. Setelah itu kita masukkan ke rumus tadi. Nah, kita ambil 3 angka di belakang koma, berarti 2,306. Nah, kemudian yang kedua ada dasar pengambilan keputusan uji F. Yang pertama, jika nilai signifikan kurang dari 0,05 atau F hitung lebih dari F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Yang kedua, jika nilai signifikan lebih dari 0,05 atau F hitung kurang dari F tabel,
maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Seperti dalam uji T, kita harus mencari tahu dulu nilai F-tabel. Rumus F-tabel yaitu F-tabel sama dengan F dalam kurung K berbanding N dikurangi K. K ini apa? Yaitu variabel bebas, di mana tadi variabel X ada 2, N jumlah sampel ada 11, K variabel bebas yaitu ada 2. 2 berbanding 11 dikurangi 2, 2 berbanding 9. Nah, sama halnya dengan uji T, 2 berbanding 9 ini kita cari pada distribusi nilai F-tabel. Cara mencarinya yaitu, nah, 2 berbanding 9. Nah, kita lihat di sini angka 2. 2, ini angka 9. Berapa hasilnya? 4,26. Jadi hasil dari 2 berbanding 9 sama dengan 4,26. Kita kembali lagi terhadap interpretasi output yang kita cari tadi. Di sini saya sudah mempersiapkan ringkasan mengenai pengujian hipotesis H1 dan H2 dengan uji T. Nah, di sini saya sudah mengcopy ke Word, di mana pengujian hipotesis pertama H1 diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar. Nah, kita lihat di sini bahwa signifikan X1 yaitu 0,690, lebih besar dari 0,05, dan nilai T hitungnya ini min 0,414, lebih kecil dari T-tabel. T-tabelnya itu yang tadi kita hitung di awal, di mana T-tabelnya 2,306. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Yang kedua, pengujian hipotesis kedua. Diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar, kita lihat signifikan X2 0,158, lebih besar dari 0,05, dan nilai T hitung, nah ini nilai T hitungnya 1,559, lebih kecil dari T-tabel, di mana T-tabelnya yaitu 2,306, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Kemudian ada pengujian hipotesis H3 dengan uji F. Nah, berdasarkan output di atas, diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar. Nah, kita lihat signifikannya berapa. Nah, di sini 0,345, lebih besar dari 0,05, dan nilai F hitung, ini F hitung 1,218, lebih kecil dari F-tabel. F-tabel yaitu hasil dari yang tadi kita hitung, yaitu 4,26, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Yang selanjutnya ada koefisien determinasi.
atau R2. Nah, berdasarkan output ini diketahui nilai R square. Nah, ini R square sebesar 0,233. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 23,3%. Nah, itu tadi pembahasan mengenai analisis uji T, uji F, dan koefisien determinasi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a bed.